Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang ini adalah provokator, ingin mengadu domba antara umat Kristen dan umat Islam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kemarin saya dapat video, dan video itu adalah videonya Saudara Yaya Waloni. Saya prediksi video itu di-upload atau diucapkan Yaya Waloni di video itu sebelum dia masuk penjara. Tapi sesudah si Muhammad KC masuk penjara. Jadi dia mengecam Muhammad KC di video tersebut dengan kalimat macam-macam bla 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 bla. Saudara, Anda mau lihat videonya, mau dengar, nggak sabar lagi? Oke, tapi jangan lupa ya, subscribe dulu, tombol lonceng pencet supaya kalau saya membuat video baru langsung muncul di HP saudara, dan like, beri komen yang baik, yang benar, ya, yang sopan. Inilah videonya, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang ini adalah provokator, ingin mengadu domba antara umat Kristen dan umat Islam. Dia katakan apa tadi? Dia katakan Muhammad KC pengadu domba, provokator. Ya, saudara, Yaya Waloni mengatakan Muhammad KC ini pengadu domba, provokator. Tapi saya sudah lihat kok videonya, saya dengar apa yang dia katakan, tidak ada adu domba, provokator. Dia hanya membicarakan apa yang tertulis di hadis, apa yang tertulis di Al-Quran. Itu yang saya pahami, ya. Itu yang saya dengar dari ucapan-ucapan si Muhammad KC di YouTube-nya begitu. Tetapi kalau ada saudara-saudari kita Muslim menganggap itu provokator, pengadu domba, ya saya kurang tahu lah. Tapi yang jelas Yaya Waloni ini, ya, ini dia menutupi dirinya dan dia bisa mengecam orang lain seperti itu, tapi nggak lihat dirinya. Padahal yang saya lihat dalam video-video Yaya Waloni ini, dialah pengadu domba dan provokator itu, bukan Muhammad KC. Jadi Yaya Waloni videonya, waduh, Bible palsu. Ini Alkitab ini selalu diganti-ganti oleh pendeta ayatnya. Saya dulu pendeta, sebelum saya berbicara di mimbar malam, saya ganti dulu ayatnya sesuai dengan kemauan saya. Besok saya baru ngomong di mimbar. Terus dia katakan lagi apa? Pendeta-pendeta itu masuk neraka. Ya, macam-macam dia katakan. Banyak sekali yang dia katakan. Kalau saya mau katakan semua, wah, bisa berjam-jam nggak selesai-selesai, saudara. Mungkin berhari-hari. Jadi, menurut pandangan saya, penilaian saya, Yaya Waloni inilah yang adu domba dan provokator. Nah, terus lihat lagi nih videonya. Apa katanya ini? 2 hari yang lalu, kita digemparkan dengan berita terkait dengan penodaan penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh sosok pribadi yang bernama KC atau KC terkait dengan makhluk yang menodai yang menistakan Islam ini. Ya kan? Dia katakan apa? Terkait dengan makhluk yang menodai dan menista Islam. Dia, saudara, sebelum masuk penjara, 1 hari sebelum masuk penjara, dia sempat buat video, ya, menanggapi videonya Muhammad KC yang Muhammad KC ditangkap gitu di Bali itu. Jadi dia katakan Muhammad KC ini makhluk, bukan manusia dia, Bang, hanya makhluk. Makhluk itu artinya ya bisa apa saja. Kalau manusia kan sudah jelas, saya manusia. Kalau makhluk itu kan bisa kambing, bisa monyet dan yang lainnya. Bisa juga manusia, tapi nggak layak sebenarnya dia mengatakan makhluk. Harusnya manusia saja, itu yang lebih sopan, ya. Terkait dengan makhluk yang menodai dan menista Islam. Wah, Yaya Waloni, Anda berkaca, Yaya Waloni.
Anda lihatlah YouTube Anda itu. Anda lah yang menista Kristen. Anda lah yang menghujat Yesus. Anda lah yang menjelek-jelekkan Kristen. Yaya Waloni, sadarlah kau ya. Setelah keluar dari penjara ini bertobat Yaya Waloni. Jangan kau hanya bisa menuduh orang yang lain menista, tapi kau tidak tahu bahwa kau juga menista keyakinan orang lain. Karena itu saya minta kau cepat sadar dan bertobat Yaya Waloni. Coba lihat lagi nih, yang ketiga ini. Lihat videonya nih. Dari sosok pribadi, dari bahasa, 1 tahun yang lalu dia pernah menyinggung-nyinggung nama saya. Apa dia katakan? Dari sosok pribadi dan bahasa orang yang satu ini, makhluk yang satu tadi, Muhammad KC, yang lalu dia pernah menyinggung saya. Dia katakan Muhammad KC ini sebelum dipenjara, ya sebelum dipenjara sering menyinggung dia. Kurang lebih setahun yang lalu sebelum dipenjara, si Yaya Waloni pernah dengar video dia menyinggung-nyinggung nama dia. Dia katakan, saudara, kalau memang itu menyinggung dia, Yaya Waloni, kalau memang itu menyinggung saudara Yaya Waloni, ya harusnya Yaya Waloni tadi, saudara, ya dia, ya apalah ya, mengkanternya waktu itu, bukan sekarang. Ya waktu itu apa yang disinggung, kita nggak tahu yang disinggungnya apa gitu loh. Ya kalau yang disinggungnya itu pribadi saudara Yaya Waloni, ya seharusnya Anda kanter dia atau temuin dia. Kalau yang disinggungnya itu berkaitan dengan akidah saudara, entah itu dia mengambil ayat di hadis atau mengambil suratan di Al-Quran, ya Anda klarifikasi, Anda luruskan kalau dia memang salah. Gitu loh ya Waloni. Jadi Anda jangan hanya bilang menyinggung Anda. Jadi Anda harus paham di sini ya Waloni. Saya melihat ya Waloni sok pintar, tapi sebenarnya enggak lah. Iya enggak lah. Itu hanya di mimbar aja sudah diatur bicaranya, sudah dihafal dari rumah. Enggak datang begitu saja sudah dihafal dari rumah. Jadi kan Anda hanya bilang menyinggung aja, menyinggung apa dulu gitu loh. Lihatlah ini apa dia bilang. Tapi saya melihat orasinya, cara berbicaranya, dan saya pernah katakan bahwa ini tidak lebih daripada orang kampung yang banyak kita jumpai, tukang-tukang beca di pinggir jalan, pedagang-pedagang asongan, mamang itu yang narik beca itu, yang sering saya jumpai seperti itu, makhluk itu. Jadi ini akibat apa ini? Ini akibat apa? Ini akibat kesombongan. Waduh, karena dari orasi cara bicaranya, orang ini tidak lebih dari orang kampung. Lebih daripada orang kampung yang banyak kita jumpai. Wah, saudara ya Waloni, Anda ini sudah menghina orang. Anda ini sudah menghina. Nggak tahu ada undang-undangnya nggak menghina ini. Apa ini termasuk hate speech? Nggak ngerti lah saya. Jadi yang penting Anda sudah menghina. Orang ini Anda bilang tidak lebih dari orang kampung. Kalau orang kampung kan masih mending. Tidak lebih dari orang kampung loh. Orang kampung itu masih mending. Ini tidak lebih dari orang kampung, berarti orang hutan. Yaduh, kalau orang hutan itu saudara, apa itu orang hutan? Ini kan Anda yang menghina. Anda yang harusnya diproses karena Anda menghina. Jadi dibilang tidak lebih dari orang kampung. Makanya dia nggak mau mengkanternya, makanya dia nggak mau membalas videonya, nggak mau menjawab gitu loh, nggak mau mengkanter karena dianggapnya pembicaraannya tidak lebih dari orang kampung. Terus dia jelaskan lagi secara detail, seperti tukang becak, lihat tuh. Tukang becak di pinggir jalan. Ya, lihat apa dia bilang. Seperti tukang becak, pedagang asongan. Pedagang-pedagang asongan. Ya. Jadi ini akibat apa ini? Ini akibat apa? Ini akibat kesombongan. Ini akibat kesombongan. Yaya Waloni. Saya lihat itu ya. Saya kan menilai, orang-orang yang lain juga bisa nilai. Kalau kau khotbah sama si Muhammad KC bicara, pastilah orang menilai kau yang lebih sombong. Kok kau bilang dia seperti tukang becak, pedagang asongan. Sekarang gini aja ya Waloni, kan kau sama-sama di penjara nih, ya kan? Nanti saya pertemukan ya. Saya usahakan dia mana, mau nggak kau ketemu? Jadi kalian
dipertemukan argumentasi. Mana lebih hebat hadisnya, kau atau si Muhammad Kacci yang lebih paham tentang hadis. Al-Qur'annya juga, mana lebih paham, si Muhammad Kacci atau kau. Makanya MUI sudah mengatakan, itu ada tulisannya tadi di Google itu, MUI sudah mengatakan Yahya Waloni itu bukan ustadz, kata MUI. Tuh, ketua MUI. Nah, nanti episode yang berikutnya saudara ya, kita akan ini ya, ikuti terus kami, channel kami ya, ikuti terus. Nanti kita bahas itu ya. Jadi Yahya Waloni, nah, kamu bilang dia seperti tukang beca, pedagang asongan ya, akibat kesombongan. Yang sombong itu sebenarnya siapa? Kalau saya menilai, coba tanyalah orang-orang lain juga, Andalah yang sombong ya. Makanya ini ayat untuk Yahya Waloni dan untuk kita semua tentunya ya. Kalau kita masih ada sombong gitu. Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Jadi Yahya Waloni, kau jangan sembunyi-sembunyi hanya berani di sosmed. Temuinlah dia nanti di dalam ya. Minta sama polisi biar kalian berjumpa. Jangan sembunyi-sembunyi begini. Baru di sana berargumentasi. Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih paham hadis dan Quran? Si Muhammad Kacci atau saudara Yahya Waloni? Muhammad Kacci itu saya yakin tuh memang hebat tuh bahasnya kok. Hebat. Makanya dia punya dalil. Ya makanya ada ustadz tuh. Ustadz Miftah ya. Yang membela dia. Karena ada dalilnya dia ngomong. Iya. Kamu siapa yang bela? Coba. Ada nggak pendeta bela kamu? Mengatakan kamu benar ya omonganmu itu, Yahya Waloni? Nggak ada ya Waloni. Jadi orang yang sombong, tinggi hati, aku tidak suka. Bahkan ada di ayat lain. Orang yang sombong akan dibinasakan. Hati-hati Yahya Waloni. Saya dengar kabar Anda ini di rumah sakit. Kalau Anda dengar video ini cepat bertobat Yahya Waloni. Jangan sampai Tuhan melenyapkan saudara. Karena di sini dikatakan Galatia 6 ayat 7 ya. Baca ya, jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya Waloni, dulu kau tabur-tabur kan? Itu kebencian kau tabur-tabur kan? Itu fitnahan, bahkan kau nista agama kami Kristen. Terus si Muhammad Kacci masuk, kau belum ditangkap. Kau kecam Muhammad Kacci, kau tabur itu kan? Akhirnya kau ditangkap, Muhammad Kacci malah sehat kan? Ketawa-ketawa. Kamu masuk penjara. Kamu masuk rumah sakit. Nah, baru melihat tahanan aja jantungmu udah mau copot. Makanya ya Waloni, bertobatlah ya Waloni ya. Saya harap kau bertobat. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, saya berdoa buat Muhammad Kacci, berikan kekuatan kesehatan baginya supaya dia tetap sukacita akan hati yang gembira, obat yang manjur. Tuhan Yesus, waktu pasti saya juga akan ke sana melihat. Begitu juga ya Waloni, jamah dia, hancurkan bertobat sekali waktu juga kalau Tuhan izinkan saya ke sana. Tuhan Yesus, engkau jamah juga semua subscribe yang sudah menonton ini. Tuhan berkati, jauhkan dari coronavirus, berikan kepada mereka berkat, pelihara hidup mereka. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.